Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Titra Herawati dengan NIM 228022410006 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, berbicara mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta atau yang disingkat menjadi DPM FEUNY, sebenarnya apa sih DPM FEUNY itu? DPM FEUNY merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang legislatif dan yudikatif yang bertugas untuk mengawasi dan meninjau ulang seluruh kegiatan BEM FE dan UKM yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai lembaga pengawas dan pengontrol organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, cakupan DPM FEUNY meliputi BEM FEUNY, mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Manajemen, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Ekonomi, Himpunan Mahasiswa Administrasi Perkantoran, Himpunan Mahasiswa Diploma, UKM Al-Fatih, UKM Inspire, dan UKMF Kristal. Selanjutnya, DPM FEUNY memiliki 8 asas-asas organisasi di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas. DPM FEUNY memiliki tujuan yang jelas dan telah dituliskan pada Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Bab 3 Pasal 5 yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis, dan kondusif antar organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa di FEUNY. Yang kedua yaitu departemenisasi. Terdapat juga kegiatan pembentukan unit organisasi untuk melakukan suatu fungsi kerja atau area kerja tertentu sesuai yang ditugaskan. Pembentukan unit organisasi DPM FEUNY terdiri dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Yang ketiga yaitu pembagian kerja. DPM FEUNY memiliki pembagian kerja pada masing-masing komisi. Komisi 1 memiliki tugas di bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Komisi 2 memiliki tugas di bidang legislasi. Komisi 3 memiliki tugas di bidang media, jaringan, dan kebijakan publik. Serta Komisi 4 memiliki tugas di bidang controlling. Yang keempat yaitu koordinasi organisasi. Seperti organisasi pada umumnya, terdapat kegiatan organisasi pada organisasi DPM FEUNY. Ketua DPM FEUNY mengkoordinasi seluruh kegiatan antar unit, lalu ketua unit mengkoordinasi tugas antar personel. Yang kelima yaitu jenjang organisasi. Tingkatan suatu unit yang terdapat di DPM FEUNY diantaranya yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 3, dan ketua komisi 4. Yang keenam yaitu fleksibilitas. DPM FEUNY dapat melakukan perubahan sebagai penyesuaian tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh nyatanya yaitu DPM FEUNY melakukan penyesuaian perubahan pada saat pandemi COVID-19 menuju pasca pandemi COVID-19. Yang ketujuh yaitu merupakan suatu organisasi formal yang terdapat di UNY. DPM FEUNY memiliki kemampuan untuk mempertahankan kegiatan organisasi secara berkelanjutan. Contohnya pada sidang umum, sidang pleno, sidang tengah periode. Yang terakhir yaitu keseimbangan. Setiap unit organisasi DPM FEUNY diatur dalam struktur organisasi sesuai dengan tugas kerjanya. Selanjutnya, terdapat 3 unsur yang membangun organisasi DPM FEUNY. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. DPM FEUNY terdiri dari 33 anggota dari perwakilan berbagai jurusan yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ketentuan anggota terdiri dari perwakilan 5 orang setiap jurusan dan menempuh studi minimal 3 semester. Yang kedua yaitu peralatan.
Terdapat ciri khas khusus yang menggambarkan ikon DPM FEUNY yaitu palu sidang. Hal ini menggambarkan ciri khas DPM FE yang memiliki banyak kegiatan sidang dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu kerangka atau konstruksi organisasi. Seperti organisasi pada umumnya, terdapat kerangka atau konstruksi pada organisasi DPM FEUNY. Struktur organisasi DPM FEUNY terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 3, dan ketua komisi 4. Bentuk organisasi DPM FEUNY adalah organisasi lini dan staf. Ketua Umum DPM FEUNY memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, namun harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan pengurus inti dan anggota-anggotanya. Segala aspirasi dari anggota diterima oleh ketua dan akan didiskusikan secara musyawarah. DPM FEUNY merupakan organisasi yang bersifat formal. Terdapat juga struktur dengan bagian yang mendeskripsikan keterkaitan kerja antar unit, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar unit di dalamnya. DPM FEUNY menerima surat SK resmi dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang mana hal ini menandakan bahwa DPM FEUNY merupakan organisasi formal. DPM FEUNY memiliki jenis struktur divisional. Pada struktur ini memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, posisi tertinggi terdapat di ketua umum, lalu di bawahnya wakil ketua, dan disusul dengan sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Selanjutnya diisi dengan komisi 1, komisi 2, komisi 3, serta komisi 4. Selanjutnya, mengenai komunikasi yang terdapat dalam organisasi DPM FEUNY, antara lain yaitu yang pertama komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi antar anggota yang dilakukan secara langsung maupun secara telepon yang pembahasannya seputar DPM FEUNY. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yang terdapat dalam organisasi meliputi komunikasi melalui media sosial secara tertulis, misalnya menyebar media sosial yang lain. Bisa juga berdiskusi mengenai suatu permasalahan melalui grup WhatsApp. Yang ketiga yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ini terjadi ketika anggota organisasi berkomunikasi dengan ketua komisi atau bahkan ketua umum dengan pembahasan seputar laporan, keluhan, pendapat, dan saran. Yang keempat yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah ketua umum atau ketua komisi memberikan perintah, teguran, atau bahkan pujian kepada anggotanya. Yang kelima yaitu komunikasi diagonal ke atas. Contoh komunikasi diagonal ke atas yang terdapat di DPM FEUNY adalah ketika Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni meminta Ketua DPM FEUNY mengkoordinasi ormawa-ormawa FEUNY untuk mengumpulkan LPJ atau ketika Wakil Dekan 3 mengadakan rapat koordinasi. Yang keenam yaitu komunikasi diagonal ke bawah. Komunikasi diagonal ke bawah merupakan komunikasi antar ketua, namun bukan merupakan ketua dan bawahan. DPM FEUNY memiliki forum tersendiri untuk berkomunikasi dengan ketua HIMA atau Himpunan Mahasiswa, serta berkomunikasi dengan UKM yang berada di lingkup Fakultas Ekonomi. Forum tersebut bernama Forum PIPH, di mana forum tersebut biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi masing-masing ormawa. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yang ada di DPM FEUNY misalnya pada Komisi 1 ketika akan membuat angket. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan angket memerlukan publikasi yang mana pada bagian publikasi merupakan tugas dari Komisi 3. Antar ketua komisi tersebut akan berdiskusi mengenai pembuatan angket dan publikasi, sehingga terjadilah komunikasi horizontal. Selanjutnya yaitu komunikasi banyak lawan satu.
Contohnya pada rapat PIPH dan rapat besar. Rapat PIPH merupakan rapat khusus pengurus inti dengan Ketua Umum DPM FEUNY. Sedangkan rapat besar merupakan rapat yang diadakan setiap sebulan sekali. Rapat tersebut diadakan untuk menyampaikan progres setiap komisi kepada Ketua Umum dan pengurus inti. Selanjutnya yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal yang terjadi adalah adanya tata tertib internal DPM FEUNY dan laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu saluran media yang digunakan. DPM FEUNY memiliki berbagai saluran media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saluran media yang digunakan DPM FEUNY diantaranya yaitu website, Instagram, Twitter, dan YouTube. Berikut merupakan tugas atau peran masing-masing unit di DPM FEUNY. Yang pertama yaitu sekretaris, mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi yang bersifat kesekretariatan di organisasi DPM FEUNY, melakukan inventarisasi aset, pengaturan manajemen ruangan, dan pemeliharaan fasilitas. Yang terakhir yaitu membuat rancangan produk kerjasama bersama pengurus inti dan pengurus harian. Yang kedua yaitu bendahara. Bendahara mempunyai tanggung jawab mengenai penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi DPM FEUNY. Tugasnya yaitu mengontrol kebijakan alur keuangan DPM FEUNY, menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala setiap bulan kepada seluruh anggota DPM FEUNY, mengalokasi anggaran setiap kegiatan DPM, dan meminta pertanggungjawaban kepada bendahara kegiatan. Yang ketiga yaitu Komisi 1. Komisi 1 merupakan bidang advokasi yang memiliki tugas menampung, mendampingi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa FEUNY serta mengadvokasi kepentingan umum mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY dan mengadvokasi permasalahan yang ada di organisasi mahasiswa FEUNY. Yang keempat yaitu Komisi 2. Komisi 2 merupakan bidang legislasi yang memiliki tugas menyiapkan rancangan produk hukum bagi seluruh organisasi mahasiswa di FEUNY, memberikan pertimbangan terhadap kritik dan saran dan mahasiswa untuk rancangan produk hukum yang akan dibuat. Komisi 3 memiliki tugas di bidang media jaringan dan kebijakan publik, yaitu mengembangkan media informasi melalui jejaring sosial untuk mempublikasi informasi akademik dan non-akademik kepada mahasiswa FEUNY, membangun dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar DPMKM FEUNY dalam segala kepentingan baik formal maupun informal tanpa merugikan DPM FEUNY. Yang ketiga yaitu mempublikasi kegiatan agenda kerja dan hasil kerja DPM FEUNY. Yang terakhir ada Komisi 4 di bidang controlling yang memiliki tugas melakukan pengawasan kinerja dan pemeriksaan keuangan pada kegiatan BMKM FEUNY, Hima FEUNY, dan UKMF FEUNY dalam pelaksanaan program kerja. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Ormawa FEUNY dalam melaksanakan program kerja. Melakukan penilaian, proposal, laporan pertanggungjawaban, dan laporan keuangan dari BMKM FEUNY, Hima FEUNY, dan UKM FEUNY. Model perilaku organisasi yang terjadi pada organisasi DPM FEUNY adalah model perilaku suportif dan kolegial. Model suportif selaras dengan yang dilakukan DPM FEUNY, yaitu para anggota dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berorientasi pada kinerja dan hasil, sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat. Terdapat juga model perilaku kolegial, artinya model yang berdasarkan pada kerjasama atau teamwork yang masing-masing anggota pada model ini mempunyai tanggung jawab dan kesadaran berdisiplin. Dalam pencapaiannya, anggota memiliki antusias dalam bekerja. Anggota DPM FEUNY memiliki kerjasama dan teamwork yang kompak. Setiap anggota sadar akan tanggung jawab dan disiplin dalam pencapaiannya.
DPM FEUNY sempat mengalami beberapa perubahan yang terjadi akibat penyesuaian kondisi di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak pada kelangsungan hidup organisasi DPM-FEUNY secara offline. Semenjak hadirnya pandemi COVID di tahun 2020, mau tidak mau DPM-FEUNY harus memutar otak agar kegiatan organisasi tetap berlanjut. Hampir semua kegiatan dilakukan secara online melalui platform Zoom atau Google Meet. Hal tersebut dilakukan sampai masa pandemi berakhir. Tidak hanya berakhir di situ, terdapat pula perubahan dari masa pandemi ke masa pasca pandemi COVID-19, seperti yang terjadi pada tahun ini, yakni 2022. Kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara online, kini mulai dilakukan secara offline. Tidak semua kegiatan dilakukan secara offline, namun beberapa kegiatan masih dilakukan secara online. Pada pengembangannya, DPM FEUNY lebih menekankan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di tahun sebelumnya, ketimbang membuat program kerja baru. DPM FEUNY memaksimalkan program kerja yang dilakukan setiap tahunnya dengan performa yang lebih baik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang